saya head to head di rumah saya di bawah itu dengan dukun santet. Dan dari situ terus berkelanjutan. Nah, bahkan waktu 2 tahun yang lalu juga kejadian lagi, cuman kita duelnya tidak di rumah. Waktu itu kan saya belum ngerti YouTube apa sih olah ngerti, jadi tarung aja. Dan kadang ada beberapa juga orang yang disakiti oleh santet. Nah, dari situ ada hikmah lockdown juga. Saya daripada sepaneng jadi saya nggak bisa marahin yang santet lah. Saya belek terus ya. Masya Allah. Tepat, ini salah satu khas beliau yang selalu dibawa-bawa dan nggak pernah beliau tinggal ya di kepret. Masya Allah. Selamat. Jadi selama ini saya memantau konten-konten yang lain selalu terfokus pada pengobatan santetnya. Kalau terfokus pada pengobatan santet, saya berpikiran kenapa sih tidak datangin dukun santetnya aja kan, lebih simpel kan. Itu saya muncullah ide ini harus didatangin aja, dibikin konten ini. Karena waktu itu kan belum ada tuh. Iya benar. Datangin guys dukun santet kepretis kebuki kan. Ketika saya ngobrol baik-baik masih bisa baik-baik, oke. Kalau enggak ya wis ayo kan begitu. Kan yang penting anak indah dunia abdi harus prasangka sesuai prasangka wis. Ya Allah. Berani aja dulu lah wis. Berani dulu. Kalah sih urusan kok. Masya Allah. Kalah bendera kuning ya. Luar biasa ini beliau ya. Allah gimana prasangka hambanya. Jadi kalau hambanya berani, ya hanya Allah yang hanya patut ditakuti ya. Masya Allah. Ya Allah selalu kasih kemenangan di dalam peperangannya ya. Gulat terus ya Ustaz ya. Nah Gus Idris, motivasinya apa Ustaz? Ini kan pilihan jalan dakwah ya, amar ma'ruf nahi munkar dengan memerangi kemusyrikan, perdukunan dan lain sebagainya. Ini sejalan dengan ini malah sekarang jadi YouTuber nih, viral di mana-mana. Enggak pokoknya YouTube-nya, live-nya, acaranya Ustadz Ujang Bustami, juga Gus Idris ini viral, ini mendadak jadi YouTuber. Biasanya YouTuber itu yang dijual keluarga gitu kan, juga gaya hidup, luar negeri, refreshing. Nah motivasinya apa nih Gus Idris nih bisa sampai kok jadi YouTuber sekarang? Ya sama seperti beliau ketika pandemi itu. Ketika COVID kita nggak ada kegiatan, yang biasanya dakwah, terus kita nggak bisa mengumpulkan massa karena lockdown itu. Ya kita bikin konten, kita videonya aja, orang minta tolong jamaah-jamaah itu. Ya. Awal motivasi kita 2011 itu ada jamaah yang sakitnya itu aneh, ya nggak bisa dideteksi oleh medis. Di situ kita berpikir keras gimana ini caranya, gitu kan? Ya akhirnya ketemu kalau ini fake non medis gitu kan, ada tanda-tanda indikasi non medis. Betul. Gitu kan? Ya awalnya di situ, tapi nggak kunjung sembuh. Sebulan sakit, sebulan sembuh, sakit lagi, sebulan sembuh, sakit lagi. Ini harus dicari akar-akarnya ini. Ya, disitulah motivasinya sampai kita ketemu yang dalangnya ini. Terus ini kan mohon maaf kalau kami melihatnya sebagai orang-orang awam Ustadz Ujang, Gus Idris, ini kan cukup berisiko. Perangnya dengan satu hal yang gaib. Ya, yang mereka ya kalau kita lihat juga di channel YouTube-nya itu dengan dukun santet yang kayak gimana, juga yang rata-rata mereka menguskutukan Allah itu apa nggak ada takut resiko gitu bakal bagaimana gitu Ustadz Ujang. Kan saya selalu mengatakan ketika iman dan takwa kita selalu ditanamkan dalam kita takut satu hanya kepada Allah, itu aja. Ya Allah ya. Kalau sudah takut satu hanya kepada Allah udah Clear ya. Beres. Dan ini juga, ini kan kalau kita yang awam juga nih, antara santet, sihir, juga dukun dengan hikmah yang kalau mereka tidak betul-betul paham, ini kan beda-beda tipis karena semuanya tidak terlihat nih. Yang membedakan dengan jalan perjuangan dakwah melalui ilmu hikmah, kelebihannya Allah berikan kepada ini ustadz-ustadz berdua ini, apa yang membedakan dengan sihir, santet dan juga sejenisnya dengan perdukunan. Karena mohon maaf, identiknya kalau sudah dunia supranatural itu sudah mesti dukun gitu loh. Ini juga perlu dipahamkan kepada seluruh pemirsa, sahabat semuanya dimanapun berada di rumah, agar tidak salah jalan saat niatnya lagi pusing karena pandemi COVID-19,
usahanya susah segala macam, mau datang ke ustadz yang datangi dukun. Nah, cara membedakan antara dukun dengan ustadz, dan ini adalah ilmu yang memang Allah berikan kelebihan kepada hamba yang terpilih, dan juga dukun yang memang sengaja, ini tuh bagaimana Ustaz? Cara membedakannya ini Ustaz? Kan kita mensupport dan mendukung penuh spiritualis yang ada di Indonesia, bahkan jutaan spiritualis. Spiritualis itu adalah salah satu ilmu sedikit yang Allah berikan kepada manusia. Dan orang siapapun ketika Allah sudah tunjuk untuk menjadi spiritualis dan mempunyai kelebihan kan, sah-sah saja, terserah Allah kan ngasih ke siapa. Hatta tukang beca, tukang apa, kalau sudah kata Allah diberikan kelebihan, ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, segala sesuatunya yang manusia punya itu kan semua syariat. Betul. Hakikat tetap Allah. Allah. Saya mendukung semua karena saya yakin semua adalah itu syariat. Mau berobat ke tukang becak mangga, mau berobat ke dukun mangga, akan tapi pesan satu, jangan pernah menyekutukan Allah. Ya Rob. Karena semua itu adalah syariat. Media kan, karena dulu juga waktu zamannya Kanjeng Nabi kan, itu pernah ada salah satu sahabat yang sakit. Ketika dari rumahnya sakit, terus nyampe ke rumah Rasul kita sembuh. Baru masuk pintunya aja sembuh. Ketika sudah dikasih air sembuh, nyampe rumah sakit lagi. Nah, akhirnya sampai frustasi kan seorang sahabat. Oh, kenapa ini saya berobat ketika di rumah sembuh, ketika di rumah sakit lagi. Nah, di situ ada woro-woro di mobil, pengumuman nanti besok ada pengobatan yang akan dilaksanakan oleh pendeta siapa gitu kan, Yahudi lah, Yahudi Wanasoro gitu. Terus datang, begitu datang dikasih air sembuh dan blas, tidak sakit lagi. Nah, akhirnya berpikirlah, saya berobat ke Rasul kok tidak sembuh-sembuh, tapi ini kepada Yahudi kenapa sembuh? Hanya kedengaran sahabat Ali mau dibacok gitu nih, kurang aja nih menyepelekan Rasul kita. Hanya laporan kepada Rasul, ya Rasul, hanya dipanggil lah si orang itu. Diomongin kenapa? Udah sembuh, udah alhamdulillah ya Rasul, kemarin saya berobat. Oh begitu. Ini yang terus Rasul mengatakan, ini yang namanya penyakit Allah itu sudah tentukan. Ketika penyakit itu dikasih sama Allah, ini nanti sembuhnya tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian. Nah itu waktu ke saya, karena yang ada dalam diri kamu itu ada jin. Jadi jin itu ketika masuk ke rumah saya takut kabur. Ketika kamu ke rumah lagi, pasti jinnya mendekat lagi. Itu pas Yahudi kamu ngasih air, Allah sudah menentukan jam segitu dan itu sembuh, ya pasti sembuh. Nah, itu kita ambil pelajaran bahwasanya semua ada syariat dan hakikat Allah. Dan di situ pun Rasul membuktikan nih, kalau kamu tidak percaya sakit kamu ada jin, saya tunjukin jinnya. Keluarlah itu kucing hitam kan, keluar dari. Nah itu, jadi kita garis bawahi bahwasanya saya mendukung dan saya hormat penuh pada spiritualis bila mana spiritualis itu menggunakan ilmu dari Allah untuk kebaikan, jangan pernah untuk menyakiti. Tapi kalau sudah untuk menyakiti, mendolimi orang-orang yang tidak bersalah, di situ saya yang tidak setuju. Perang pokoknya sudah. Karena semua itu adalah ilmu dari Allah. Betul. Jadi mau berobat ke siapapun mangga, karena itu adalah syariat. Karena dokter tidak bisa menyembuhkan, saya tidak bisa menyembuhkan, bahkan kiai pun tidak bisa menyembuhkan. Allah hakikat. Allah adalah yang Ya bisa menyembuhkan. luar biasa. Begitu Semua Jadi ini. saya tidak nantang acak-acak tidak, ya. saya datang baik-baik. Kalau mau ayo Sama-sama untuk berjuang. jangan pernah menyebutkan Allah. Betul. Kalaupun lewat ya saya lempengin. Nggak mau ya, ayo. Kan jadi karena wacana dukun semua diraja tidak ada. Tidak ada ya. diraja. Oh, sudah sampai ada wacana begitu ya? Saya tidak dendam sama dukun. Saya Tidak ada hormat masalah, ya? semua sama spiritualis Masya Allah. saya hormat. Saya hormat dan saya angkat topi karena semua itu kelebihan. Tidak semua orang dikasih sama Allah punya kelebihan. Tapi kalau sudah menyekutukan Allah dan sudah menyakiti orang dengan modal uang, berani menyakitin orang dari belakang, itu yang tidak benar. Ya. Kenapa sih cari duit, tidak yang lain ada? Iya, iya. Begitu. Ya, wajar-wajar gitu ya. Masya Allah, makin menarik sahabat semua. Gus Idris, banyak juga ini Masya Allah, ini kecintaan terhadap jalan pengobatan melalui jalur hikmah ini sangat dicintai. Terbukti ini selalu setiap video yang dinaikkan dalam apapun itu, dalam sweeping, datangi para dukun atau Gus Idris dalam mengobati, itu selalu diminati dan disukai. Tapi juga ada sebagian masyarakat yang tidak menerima ini adalah khayal. Ini sudah 2020, nggak mungkin ada begini begitu segala macam.
artinya mohon juga diyakinkan Gus Idris, apakah memang ilmu hikmah ini memang ada gitu kan segala macam, karena mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa menyaksikan dan melihat ini gitu loh. Kalau orang awam juga kadang ya mudah sulit untuk dipahami gitu loh, Gus Idris. Yang pertama tentang kemusyrikan tadi ya. Ini agak menarik juga. Nah, kemusyrikan tadi itu Allah menciptakan ilmu kan ada 5. Yang pertama itu irhas, yang kedua itu mukjizat, yang ketiga itu karomah, yang keempat maunah, dan yang kelima istidraj. Ini yang kita terkadang masyarakat bingung membedakan, ya, yang menyerupai dukun dan yang menyerupai ustaz. Di sini yang kita agak membingungkan, ini harus paham mungkin ya. Sini harus paham. Yang pertama irhas itu kan maziyah yang diberikan Allah kepada hamba yang belum diangkat nabi, para nabi yang belum diangkat kenabiannya. Kemudian mukjizat ini kelebihan anugerah yang diberikan Allah untuk para anbiya. Dan yang ketiga karomah, para wali min auliya illah gitu. Yang keempat maunah, dan ini kita pun insya Allah bisa mendapatkan maunah dari Allah. Semuanya bisa sakti lah kata beliau, bisa menembus batas di sini. Dan yang 5 ini yang susah, yaitu istidraj. Ini saya mau cerita dikit aja. Di kampung saya itu ada orang yang supranatural luar biasa spiritualnya, disegani orang banyak, nggak berani orang macam-macam mau bilang apa, ini nggak berani. Kaya juga, hebat, sakti lah gitu ya. Kemudian suatu saat ini orang tersebut pesan kepada anaknya 4, jangan sampai ketika saya mati wasiat jangan sampai ada satu orang pun yang berani masuk kamar saya. Dan gitu. Ternyata singkat cerita beliau wafat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini sengketa ini anak 4 ini. Anak 4 sengketa sampai ada satu anak yang ngotot ingin dibongkar kamarnya karena penasaran itu Ustaz, wajar aja. Sampai kalau nggak boleh dibongkar ini, sampai dia lebih baik saya mati nggak diakui keluarga daripada nggak bongkar. Akhirnya kita tuh ikut datang di situ. Alhasil singkat cerita dibongkar dan subhanallah Ustaz, ternyata di kamar mandi khususnya di klosetnya itu kececeran ayat-ayat Al-Qur'an. Ya Rabb, astagfirullah. Ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Dan ketika syariatnya nggak nampak nih beliau. Nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat bersama kita, nggak pernah. Allah alam ya Allah yang tahu. Tapi yang membuat kita penasaran di situ ayat Quran kececeran di kloset. Nah, di situ mungkin kita membedakan antara istidraj mana maunah, ini yang susah di sini. Antara spiritual yang tadi itu. Terkait tentang tadi tanyaan apa yang kedua tadi, ini kan beda-beda tipis nih Ustaz, untuk meyakinkan kepada sahabat semua bahwa ini adalah hikmah yang memang ini juga kita wajib percaya terhadap hal yang gaib, dan ini adalah sebuah kebenaran hanya Allah yang memilikinya, dan Allah pilih antum berdua untuk bagaimana juga bisa berjuang amar ma'ruf nahi munkar di jalan ini bagaimana. Khawatirnya juga ya itu tadi, ketemunya di masyarakat yang awam, ya inginnya datang kepada ahli hikmah, memohon pertolongan kepada Allah dengan sebab orang-orang seperti antum, tapi salah jalan gitu loh. Nah, kiat memilihnya itu seperti apa? Mesti hati-hatinya seperti apa, Ustaz? Ya tinggal kita lihat aja Kesehariannya atau apa gitu. kita dari dialog juga, dalam menyampaikan juga Allah dan Rasulullah hilang atau enggak. Tapi ya, beliau kan selalu mencintai Sholawat. Masya Allah. Luar biasa ya. Iya. Kekuatan sholawat Kekuatan Allah. Kita berharap kepada selain Allah pasti kecewa kan gitu. Ya, betul. Apalagi berharap sama dukun, setan belek ya kan. Pasti dikecewain tuh. Iya. Dia selalu mengajarkan kan. Beliau, saya juga sering nonton YouTube beliau. Masya Allah. Selalu mengajarkan kita hanya pasrah sama Allah, berharap hanya kepada Allah. Selain Allah semua mengecewakan. Semua macam-macam. Ya, dan juga kita mengkampanyekan sholawat. Ya Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya gini aja Ustaz. Kalau datang kepada orang yang ahli spiritual, kalau Allah dan Rasulullah hilang, sudah. Syariatnya enggak ada. Ya udah. Terus ini kita mau tanya lebih dalam lagi nih Ustaz Ujang dan Gus Idris. Ini awalnya diniati tidak sih nih pakai cara-cara ini kan, Masya Allah nih. Ini Ustaz Gus Ujang ini kita sama-sama tahu, sahabat semua dimanapun berada, ada dukun, kiping, bulat. Itu memang tujuan atau memang awalnya gimana itu sampai bisa kok sekarang ya gimana Ustaz? Ya kan saya informasi. Oh, informasi Dari WA dan telepon ke saya. Oh, ada info. Ada. Jadi nggak ujuk-ujuk sweeping. Dukun nggak gitu ya? Ada informasi. Oh, Masya Allah. Kalau masih ditelepon baik-baik ya enggak. Oh. Kalau masih ngotot ya harus pakai kan gitu. Iya. Terus kita ini sering dengar cerita Gus Idris bahwa yang memang concern di dunia ilmu hikmah ini ada resiko besar yang sampai katanya kalau kita bantu ngobati siapapun yang minta diobati dengan jalan hikmah ini,
jarang dari kepada diri sendiri dan kepada keluarga, itu bagaimana, betul atau tidak itu Gus Idris? Iya, ada juga betul kadang keluarga diganggu. ya, kalau nggak kita beda ini ya bisa juga mengarah ke keluarga juga gitu. Mungkin penasaran sahabat semua. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Gus. Ini futuh ya, artinya Allah buka sukma atau futuh sampai bisa menerawang kepada hal yang gaib. Tidak semua ada belajarnya. Orang sarjana ekonomi aja kuliah, ini sarjana hukum aja kuliah kok. berarti beliau punya guru bukan hanya cuma nyomot ya Ustaz ya. Ada tata cara semua. Oh, nggak sembarangan sahabat semua. Sholat aja kan ada tata cara. Ada tata cara. Sholat yang baik begini. Nah, ini kita bocorin nih sekarang biar puas teman-teman semua, nggak ragu, yakin kepada Allah dengan sebab-sebab beliau, insya Allah apapun Allah sehatkan, Allah mudahkan setiap hasilnya. Nah ini Gus Idris dulu, tolong dong Gus, ini kan orang nggak tahu nih profilnya, taunya Gus Idris salah satu pemilik pondok pesantren juga yang sekarang sedang dibangun. Sahabat semua doakan beliau, masya Allah ambil jalan dakwah ini. Juga beliau menerima infak ya untuk pembangunan pondok pesantren beliau, bahkan daripada hasil YouTube juga, masya Allah. Nah profilnya dong Gus, selain antum dari Malang ini, antum belajar di mana, dapat ilmu bagaimana, lagi tidur datang atau bagaimana? Biar paham nih semua. Iya, awal kita belajar kita punya guru di Pasuruan, dan beliau juga punya guru di Banten. Oh, nyambung lagi deh. Terus Jadi punya guru di bidang spiritual, terutama di jurus asma. Di situ jurus asma ini ada 4 tingkatan kalau di kita, mungkin kalau di beliau beda ya, lebih tinggi masya Allah. Masya Allah, ini saling merendah semua ini. Bingung nih kita nih. Ada 4 tingkatan. Kalau tingkat pertama itu ada 32 gerakan, yang mana 32 gerakan ini beda semua, fungsinya juga beda. Ya, kayak beliau lihat di YouTube-nya mencabut ilmu, itu juga ada gerakannya sendiri. Asma jurus ya. Itu ada belajarnya di situ. Artinya memang belajar ya? Belajar nggak ada, sarjana ekonomi aja belajar. Tinggal Ustaz Ujang Mustomi profilnya Ustaz. Artinya kalau mungkin sebagian masyarakat Cirebon, masya Allah antum sudah terkenal. Ini antum sudah sampai kemana-mana Ustaz, luar negeri, Saudi Ustaz. Kita punya teman di Mekah sahabat semua. Langsung Ustaz, Wong Dewek, orang Cirebon bukan di Mekah, Wong Dewek ini Ustaz Ujang viral, nonton di Mekah. Lockdown juga Ustaz nggak bisa kemana-mana, nonton antum, masya Allah YouTube-nya. Nah ceritain dong profilnya. Aduh, profil kayak Ya artinya dulu belajar di mana, sikat aja Ustaz, nggak mesti buka dapur. biar yakin gitu. Saya 93 itu masih kelas 5 SD. 1993 masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Dan saya putuskan untuk tidak sekolah lagi. Tidak sekolah pendidikan formal lagi? Iya, sampai kelas 5 SD. Sampai kelas 5 SD, terus kemana Ustaz? Dan saya selesai nggak sekolah. Nggak sekolah sama sekali? Enggak. Nah ini dapat dari mana Ustaz? Saya nggak punya ijazah. SD, SMP saya nggak punya ijazah, nggak punya. Tapi beliau pinter bener kok. Nggak punya ijazah, masya Allah. 93 saya ngomong ke abah saya, udah saya nggak mau sekolah, capek. Saya nggak bisa makan bangku sekolah. Makanya saya itu usia berapa Ustaz Ujang? Usia berapa? Kan kelas 5 ya. Kelas 5 berarti usia kurang lebih 11 ya. 11 tahun. 11. Saya langsung minta mondok sendiri. Masya Di Allah. pesantren Kempek. Oh di Kempek. Saya selama 7 tahun. Oh. Setelah dari Kempek, saya langsung pergi ke Kewagian Pare. Di Jawa Timur. Di Fatul Ulum. Masya Allah. Kiai Hanan. Ya Rob. Dari Kiai Hanan, saya terus ke Grobogan Purwodadi. Ke Kiai Haji Ishak Al Hafiz, Allahumma yarham. Allah yarham. Saya sempat juga ke Lirboyo. Nah, dan terakhir saya juga pernah di Cirebon lagi, di situ di Sindang Laut. Setelah itu saya terakhir untuk mondok di Tahfidul Quran di Benda Bumiayu Silampok. Masya Allah. Waktu itu cita-cita saya pengen ke Mesir. Cita-citanya bukan pengen jadi pendekar bukan Ustaz? Mau ke Mesir. Itu apa saya masih ada, karena saya di Bumiayu saya untuk nyelengin nabung ya. Masya Allah. Begitu dapat 15 juz, abah saya meninggal lah. Ya Rabbullah ya Rahman. Mesir nggak jadi, jadinya pesisir. Bisa aja nih beliau nih. Gitu. Masya Allah, baik sahabat semua, kita sudah kupas ya bersama beliau-beliau, dua manusia yang Allah, dua ustadz yang Allah pertemukan di Cirebon. Satu Ustaz Ujang Mustomi asli kelahiran Cirebon, dan juga tadi profilnya beliau sudah ceritakan, dan alhamdulillah juga ada beliau Gus Idris dari Malang juga sudah menceritakan profilnya.
Nah, terakhir pesan dan juga boleh tidak Gus, barangkali ada yang mau belajar nih. Wah, saya kebetulan sahabat yang nyimak di rumahnya pengen belajar di padepokannya Ustadz Ujang Bustami atau juga di apanya mah Gus Idris. Boleh tidak belajar ilmu hikmah ini segala macam. Dan terakhir langsung ditutup pesan-pesan dari Ustadz Ujang Bustami dan juga dari Gus Idris. Silakan Ustadz Ujang dulu. Ya mangga saja. Mangga saja. Paling tepatnya anak. Tempatnya anak, ilmunya juga manfaat untuk membantu sesama manusia. Perangi kemusyrikan. Ya. Iya, pokoknya selawat. Saya ucapkan terima kasih. Masya Allah. Jazakumullah sangat jasa kepada Gus Idris Ya Allah. yang sudah menyempatkan waktunya untuk silaturahmi di gubuk saya, Gus. Ya, Gubuk saya dan saya tidak bisa menghormati. Iya. Karena ya harus di kampung Di lah. kampung, Masya Allah, beliau sangat rendah diri Lanjutkan, sama semua. Gus Idris dakwahnya lanjutkan, terus lanjutkan. Masya Jangan Allah. pernah takut setan belek, Ais. setan engklek, kepret. Masya Allah, luar biasa ini karena hadirnya karena cinta, pesan-pesannya pun pesan-pesan cinta yang disampaikan oleh Ustadz Ujang untuk Gus Idris. Silakan Gus Idris. Ya kalau mau belajar ya tafadhol, silakan, monggo-monggo saja. Dan kami juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada Ustadz Ujang Bustami yang telah menyambut kita, luar biasa sambutannya ya. Luar biasa. Tidak bisa membalas apa-apa juga kita. Cuma berharap beliau juga kapan bisa Kema- silaturahmi Wow, kepada langsung udah beliau. Pertanyaan satu dari saya nih. Kira-kira ada duet maut nggak untuk nih? Gitu loh. Ini kan tunggu-tunggu nih. Wah, ini udah ketemu nih, tinggal kapan nih kita bareng-bareng? anak makmum aja sama Ah. karena beliau lebih tua. Wah, Masya Allah, jadi luar biasa. Gus Idris mengakui beliau lebih senior, tapi beliau yang senior merasa junior saja. Ini sama-sama merendah semuanya, Masya Allah. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah, mari kita doakan beliau semua Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat. Amin. Istiqomah dalam membantu sesama manusia, manfaat untuk umat, dan juga selalu Allah jaga, karena tentunya kita butuh sosok seperti beliau-beliau ini, dan mudah-mudahan Allah juga banyak pilih sahabat-sahabat seperti beliau-beliau berdua. Sekian dari saya, Bang Alfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala